Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada episode beken pada tanggal 8 Oktober 2024, berita kekinian BNN Provinsi NTB. Perkenalkan, saya Fendi, saya selaku host di sini. Saya akan membacakan berita kekinian seputar Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Dan tanpa basa-basi, kita langsung ke berita yang pertama ya. Yang pertama, BNN menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 di Jakarta Timur. Upacara dipimpin oleh Deputi Hukum Agus Irianto dan dihadiri oleh pejabat tinggi serta staf BNN dengan tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Rangkaian upacara meliputi penghormatan, hening cipta, pembacaan teks Pancasila, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ikrar dan doa. Sementara itu, upacara utama di Monumen Pancasila Sakti dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Heri Mariadi. Pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan ikrar demi mempertahankan nilai Pancasila untuk keutuhan NKRI. Jadi di berita pertama ini, BNN telah menggelar upacara kesaktian Pancasila dan dihadiri oleh beberapa staf BNN serta Deputi Hukum, yaitu Pak Agus Irianto. Tidak hanya itu, di Monumen Pancasila Sakti juga dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, yaitu Pak Heri Mariadi. Oke, kita beralih ke berita kedua. BNN berhasil mengungkap laboratorium gelap narkotika di rumah mewah di Kota Serang, Banten. Mereka berhasil menangkap 10 tersangka dan menyita 971 ribu butir pil PCC kerjasama antara BNN, Polri, BPOM, Kementerian Hukum dan HAM, serta aktifnya masyarakat memberikan informasi penting dalam pengungkapan kasus ini. Tim BNN melakukan penyelidikan terhadap paket yang dikirim melalui jasa ekspedisi dan menemukan 960 ribu butir pil putih yang mengandung narkotika jenis pil PCC. Mereka kemudian mengamankan tersangka pengirim paket dan berhasil membongkar aktivitas clandestine laboratorium di rumah tersebut. Sejumlah tersangka lainnya seperti pengawas produksi, pemasok bahan, koordinator keuangan, pengendali buyer, pengemas hasil jadi, dan koki dan pemasok bahan terlibat dalam produksi dan distribusi pil PCC. Barang bukti berupa sisa produksi pil PCC sebanyak 11.000 butir dan serbuk seberat 2.800 gram turut disita. Alat dan bahan untuk produksi pil PCC juga berhasil diamankan, termasuk mesin cetak tablet, pencampur, mixer, ayakan, dan vakum sealing. Bahan kimia seperti paracetamol, kafein, kelusol, metanol, laktose, tramadol, dan magnesium stearat, dan trihexylphenidil dan povidone juga ditemukan. Dari operasi ini, BNN berhasil menyita peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan jutaan butir pil PCC. Aksi ini terungkap menjadi bukti nyata dari upaya keras aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika, mengungkapkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi kita harus berterima kasih kepada pihak BNN, Kementerian Hukum dan HAM telah menggagalkan ya peredaran pil PCC yang diproduksi oleh pihak rumah mewah yang bisa dijadikan juga rumah tersebut jadi laboratorium mereka untuk memproduksi narkoba gitu. Oke, sekarang kita beralih ke berita yang ketiga. Badan Narkotika Nasional telah berhasil mengungkapkan berita kasus penyeludupan narkotika yang melibatkan kerjasama antara BNN, TNI, dan Polri, Bea Cukai, serta ASDP. Salah satu kasus melibatkan penyeludup heroin sebanyak 270. Salah satu kasus melibatkan penyeludupan heroin sebanyak 2.760 gram yang berhasil digagalkan oleh tim gabungan BNN dan Bea Cukai. Saat seorang pria berinisial ZM ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan narkotika yang disembunyikan dalam koper miliknya. Kerjasama juga berhasil mengungkap kasus lainnya, yakni penangkapan 2 orang DPO yang terlibat dalam kepemilikan 10 bungkus sabu. Tim BNN bekerja dengan Polsek Sekayam berhasil mengamankan kedua pria tersebut yang sebelumnya menjadi DPO atas pertemuan narkotika jenis sabu di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tersangka berhasil mengamankan kediamannya masing-masing setelah mendapatkan informasi tersebut dari Polsek Sekayam. Kolaborasi antara BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai, Otoritas Bandara Udara, serta ASDP merupakan bukti nyata dari keberhasilan negara dalam melindungi ancaman narkoba. Kita beralih ke berita terakhir. Tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah mereka. Terduga pelaku HA dan EH yang merupakan sepasang kekasih diamankan di sebuah kos-kosan Taman Sari, Ampenan. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Gusti Ngurah Bagus Saputra membenarkan penangkapan tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat tentang aktivitas ilegal di kos-kosan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 2 terduga pelaku bersama dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan alat konsumsinya. Saat ini kedua pelaku terduga telah diamankan di Mapol Resta Mataram untuk proses hukum yang lebih lanjut.
Kedua pelaku diketahui sudah tinggal bersama selama 2 bulan terakhir. Selain sabu seberat 1,64 gram, polisi juga menemukan klip kosong handphone dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy sebagai barang bukti. Nggak sepasang ngekasih, nggak pesta narkoba, ada aja gaweannya mereka. Apa lo gunanya mereka menggunakan narkoba ini? Dapat merusak masa depan. Apalagi di kos-kosan kan sangat merugikan sekali. Ya untuk saran aja sih ya untuk pihak aparat lebih rutin lagi melakukan operasi gabungan beserta TNI itu ngelakuin razia di tempat-tempat kayak begini seperti kos-kosan. Siapa tahu kan mereka menggunakan narkoba, kalau mereka ketangkep ya tinggal gitu aja dah. Mungkin pesan terakhir saya bagi kalian yang ingin mau konsultasi dan rehabilitasi di BNN itu gratis kok, nggak dipungut biaya sama sekali. Oke, sekian, saya Fendi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.